Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah seorang pengamat ekonomi kita, Faisal Basri, meninggal dunia pada pukul 3.50 dini hari ini di Rumah Sakit Maya pada Kuningan. Saat sekarang di rumah duka dan akan dimakamkan habis asar sekarang ini. Saat video ini ditayangkan, sekarang sedang persiapan pemakaman di rumah duka Faisal Basri. Ya, Faisal Basri adalah ahli ekonom yang terakhir kemarin sempat heboh karena keberaniannya berbeda pendapat dengan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi. Bahkan ada beberapa sifat kritis beliau kepada pemerintah, diantaranya IKN yang menurut almarhum adalah pemborosan APBN, kemudian pembangunan infrastruktur yang dinilai super boros, dan yang tadi saya sampaikan adalah hilirisasi yang dinilai itu adalah konsep sesat. Dan sempat heboh pula adalah almarhum sebelumnya mengkritisi soal kereta cepat Jakarta-Bandung yang menurut pendapat beliau sampai kiamat proyek ini tidak akan bisa lunas hutangnya. Dan yang terakhir sempat heboh pada saat Pilpres, program bansos seperti kasih makan bebek. Itulah beberapa sikap kritis. Almarhum dikabarkan sebelum meninggal dirawat di rumah sakit 2 hari karena penyakit jantung. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Kita mengenal lebih dekat siapa sosok Faisal Basri. Cekidot. Nama Faisal Basri sebelumnya sudah terkenal sebagai aktivis politikus sekaligus pengamat ekonomi. Meskipun sibuk dengan aktivitasnya, ia tetap menjadi tenaga pendidik di mata kuliah ekonomi politik. Faisal Basri lahir di Bandung pada tanggal 6 November 1959. Ia menghabiskan masa kecilnya di Bandung sampai usia 6 tahun. Sebelumnya, akhirnya pindah ke Jakarta di ibu kota. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta. Pendidikannya kemudian berlanjut ke jenjang SMA, yaitu SMA Negeri 3 Jakarta. Kemudian mengambil pendidikan S1 di Universitas Indonesia, Jakarta. Sosoknya mulai aktif dalam kegiatan sosial, terlebih pada Orde Baru bergejolak. Faisal Basri semakin terjun jauh ke berbagai organisasi. Karirnya dimulai tahun 81, ketika itu menduduki pangkat terendah yakni Junior Riset Asisten di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Ia mendapatkan gaji 60.000 per bulan. Jabatan itu sampai akhirnya pada tahun 91 ia dipercaya menjabat sebagai wakil direktur. Lalu 2 tahun kemudian ia diangkat menjadi direktur pada tahun yang sama. Faisal Basri juga mendapat kesempatan untuk menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di sana ia mengajar mata kuliah baru yaitu ekonomi politik. Faisal Basri tercatat pernah diminta menjadi ketua tim reformasi tata kelola migas pada tahun 2014 oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Ia diberi tugas untuk mereformasi tata kelola minyak dan gas atau migas, salah satunya dengan memberantas mafia migas yang bersarang di sektor energi serta menata ulang kelembagaan agar bisa bekerja secara optimal. Namun sayangnya Faisal Basri tidak bertahan lama mengemban jabatan tersebut. Pasalnya ia merasa terbatas dalam ruang geraknya. Hal itu membuat Faisal Basri memilih untuk keluar dari tim tersebut. Kendati demikian, ia tetap diminta membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Pada itu ia ditugaskan untuk memberantas mafia ikan alias anti-illegal fishing. Sementara di dunia politik, Faisal Basri pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI lewat jalur independen. Tahun 2012, saat itu ia berpasangan dengan Bim Benyamin, putra dari tokoh legendaris Betawi Benyamin Sueb. Dalam pilgub itu, Faisal Basri bersaing melawan pasangan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun sayang ia kalah dari pasangan Jokowi-Ahok. Meskipun belum beruntun, Faisal Basri tidak berdiam diri. Ia tetap aktif mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat serta berbau korupsi. Bahkan pada saat ia masuk ke dalam lingkaran penguasa, Faisal tetap berusaha kritis. Tim Agri Fanani turut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.